Jadi begini Pak Rizky, saya itu ada kegalauan yang luar biasa Pak terkait dengan pembelajaran di housekeeping. Jadi saya itu ingin memperkenalkan beberapa peralatan housekeeping kepada siswa-siswi, tapi kok menjadi beban ya Pak untuk siswa-siswi, sehingga ketika saya tanya di diskusi setelah pembelajaran itu kok anak-anak merasa terbebani begitu. Bahkan hanya berapa persen saja siswa yang memahami tentang peralatan di housekeeping begitu Pak. Oh alah, pantas kok Pak Awang kelihatan galau ya. Gini aja. Jadi menurut Pak Awang, apa nih yang Pak Awang harapin dari obrolan kita hari ini, Pak? Apa mungkin Pak Awang bisa sampaikan sebenarnya keinginannya Pak Awang dalam hal ini apa? Mungkin Pak, gitu Pak. Hehe, betul Pak. Jadi memang saya tuh agak galau berat nih gitu. Jadi dari diskusi lewat voice note ini saya berharap Pak nanti masalah saya ini ada solusinya begitu Pak Rizky. Jadi menurut Pak Awang, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran housekeeping bersama Pak Awang nih, Pak? Kalau saya flashback ya Pak ya, jadi mungkin yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias dalam memahami peralatan di housekeeping, mungkin pembelajaran saya ya Pak ya yang mungkin membosankan, terlalu monoton, tidak ada gebrakan gitu loh Pak, sehingga saya itu terlalu dominan untuk banyak bicara, kemudian bercerita, hanya menampilkan PPT di depan murid-murid saya gitu. Terus yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan murid saya untuk apa ya, mencari ide atau gagasan biar mereka itu mendapatkan apa ya, eh cara agar mereka itu cenderung lebih mengenal dengan cepat gitu untuk peralatan-peralatan yang ada di housekeeping. Oh, begitu, Pak. Kira-kira apa saja hal yang dapat membuat murid yang Bapak ajar bisa lebih antusias dalam pembelajaran Bapak? Sepertinya ya Pak ya, murid-murid itu kayaknya pengen menginginkan pembelajaran yang ini Pak, yang menyenangkan, dan mereka itu kayak yang langsung bersentuhan dengan apa peralatan-peralatan Pak, sehingga pembelajaran tidak membosankan, tidak satu persatu saya jelaskan begitu. Wah, saya sependapat tuh dengan Bapak. Kalau melihat idealnya, pembelajaran yang menyenangkan bagi saya siswa itu akan terdapat pada level 9 atau 10, Pak. Menurut Pak Awang, kira-kira saat ini Pak Awang di level berapa nih? Aduh, jadi malu Pak. Mungkin kalau saya kasih levelnya mungkin di level 4 Pak gitu, karena masih banyak siswa yang masih belum paham gitu mengenai peralatan yang ada di housekeeping dan fungsinya gitu. Lalu menurut Bapak nih, kira-kira mau meningkatkan posisi di level berapa? Kemudian apa saja strategi atau langkahnya Pak Awang yang mau diambil agar mendekati level tersebut, Pak? Sehingga Bapak bisa membuat murid senang dan tidak bosan pas pembelajaran Bapak nih, kira-kira apa, Pak? Jadi begini Pak Rizky, kalau harapannya ya anak-anak itu bisa semuanya Pak gitu. Syukur-syukur ya anak-anak minimal di level 8 lah gitu. Kemudian saya juga apa pengen menciptakan pembelajaran yang terpusat pada siswa-siswa gitu. Kemudian mereka juga aktif gitu. Kemudian juga bisa membuat sebuah project gitu, sehingga anak-anak langsung bersentuhan dengan alat gitu, sehingga anak-anak juga langsung paham mengenai apa fungsi dari alat tersebut. Untuk murid yang Bapak ajar kemudian mengabaikan pembelajaran, kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi nih menurut Pak Awang? Jadi menurut saya ya Pak ya, mungkin siswa bosan dengan metode yang saya sampaikan gitu, karena mungkin saya hanya menyampaikannya apa lewat apa presentasi saja begitu, kemudian memberitahu ke siswanya hanya satu persatu begitu, jadi tidak menyelesaikan masalah.
Oh iya Pak, jika memang itu faktor penyebabnya, lantas menurut Pak Awang, kira-kira metode seperti apa yang harus dilakukan agar murid tidak mengabaikan ketika Bapak sedang melakukan pengajaran di kelas Pak? Mungkin begini Pak, jadi saya itu pengen membuat praktik secara langsung Pak gitu, yang lebih apa menarik dan interaktif gitu, sehingga anak-anak langsung bisa bersentuhan dengan alat tersebut dan bisa menggunakan sesuai dengan fungsinya pada area-area yang mungkin ada di sekolah. Oh, itu ide bagus banget itu Pak. Semoga nanti bisa Bapak terapkan di kelas ya Pak ya. Terus mungkin masih ada hal lain lagi yang bisa Bapak lakukan agar murid lebih aktif di kelas selain seperti yang Bapak utarakan tadi. Kira-kira apa ya Pak? Apa Bapak punya ide terkait hal itu Pak? Jadi gini Pak Rizky, dulu itu kan saya pernah lihat story-story teman saya yang mengajar gitu di apa teman-teman MGMP perhotelan gitu di luar sekolah ini gitu. Jadi mereka itu memberikan pembelajarannya dengan memberikan proyek secara langsung Pak gitu untuk anak-anak membersihkan suatu area di sekolah begitu, semua alat dikeluarkan, kemudian anak langsung praktik gitu menggunakan alat-alat yang di housekeeping sehingga anak-anak betul-betul tahu eh, tentang penggunaan alat tersebut gitu. Jadi pada akhirnya mungkin anak-anak kenal dengan ini alatnya namanya apa, kemudian juga fungsinya. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira Pak Wang? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Pak Rizky, mungkin saya akan membuat proyek gitu beberapa lokasi yang ada di sekolah gitu. Jadi nanti kita coba bawa anak-anak untuk melakukan pembersihan di area musola mungkin atau area sekolah, area ruang kelas maksudnya, kemudian atau ruang perpustakaan begitu. Kemudian anak-anak nanti saya coba untuk menyiapkan semua peralatan yang ada di housekeeping. Kemudian nanti proyek itu akan dikerjakan secara bersama-sama dengan menggunakan alat-alat yang sudah ada. Otomatis mungkin anak-anak akan lebih paham Pak bagaimana mengenal alat tersebut dan fungsinya. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak Wang ya. Bismillah Pak, amin. Pak, jika Pak Awang sudah menetapkan rencana yang cukup bagus tadi, apa komitmen Bapak terhadap rencana ini, Pak? Mungkin komitmen saya begini Pak, saya akan membuat rencana pembelajaran yang tentunya menyenangkan gitu, terus kemudian bisa praktik secara langsung, kemudian bisa memberikan proyek-proyek secara langsung, sehingga anak-anak ini mungkin bisa melakukan secara langsung, kemudian bisa mengambil beberapa hasil gitu dari pengenalan-pengenalan alat yang digunakan di housekeeping gitu. Kemudian untuk sumber belajarnya nanti mungkin ada tambahan untuk siswa-siswi mungkin bisa mencari di berbagai macam sumber, salah satunya nanti ada di internet atau TikTok atau IG atau YouTube dan sebagainya. Wah, saya dukung sekali itu, Pak. Bagus banget, Pak. Mudah-mudahan semua berjalan sesuai harapan dan lancar ya, Pak Awang ya. Ya, Pak Rizky, terima kasih gitu untuk waktunya. Kita bisa sharing-sharing meskipun lewat voice note ya Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang luar biasa gitu, yang selalu dirindukan kehadirannya gitu di depan siswa-siswa kita begitu. Amin. Amin. Saya tunggu kabar perkembangan rencana aksinya yang baik ya, Pak Awang ya. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi terus ya, Pak ya. Amin. Siap Pak Rizky, izin saya melanjutkan aktivitas yang lain dulu. Selamat beraktivitas Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak Awang, senang bisa membantu. Silahkan Pak, monggo. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.